why KKN internasional gitu ya, why international KKN. Sebenarnya ya Ji ya, apa yang bikin tertarik itu pasti kita dapat pertama global experience, terus juga valuable environmental gitu kan. Kita punya lingkungan internasional yang bisa engagement, interaksi, terus juga skill development kita juga Ji ya. Terus di Unimal itu kan salah satu kampus yang berkaitan dengan BKS PTN Barat. Iya. Ya kan, betul. jadi kita juga tergabung dalam KKN internasional. Jadi mungkin yang bikin tertarik itu karena memang global experience that was a life changing experience for sure. Betul. Bener banget. Genzi, kembali lagi di podcast Genzi Berbicara. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang menarik nih. Sebelumnya, kenalin dulu, nama saya Raizia Kemal Hayati. Saya Duta Humas 2025 yang bakal menjadi host nih pada hari ini. Nah, mungkin kita bisa langsung aja kenalan sama narasumber kita yang sudah super menarik nih cerita yang bakal dibawakan. Yuk Kak, boleh kita kenalan dulu? Siapa dulu nih? Boleh dari kakak dulu. Oke. Hi everyone, kenalin nama aku Nazwa Salsabila, but people call me Nacha. I'm a law student for sure, dan aku salah satu peserta KKN Internasional tahun 2025. Lanjut. Dan kalau aku ya, halo semuanya, aku itu Ihwal Faiz ya, dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Boleh ya tadi? Peserta. Oh ya, saya merupakan peserta KKN Internasional Yes. tahun 2025. Oke, baik. Kita ngomong-ngomong soal KKN internasional nih Bang, topik yang menarik. Mungkin banyak nih yang belum mengetahui informasi tentang KKN internasional bahwa bisa loh mahasiswa Unimal gitu bergabung gitu ke KKN internasional. Nah, sebelum kita melanjut ke sana nih, yang pertama kami pengen tahu dulu, apa sih yang bikin Nacha dan Faiz tadi tertarik nih, kayaknya aku pengen deh gabung gitu di KKN internasional. Mungkin dari Nacha dulu. Oke. Jadi mungkin why KKN internasional gitu ya, why international KKN. Sebenarnya ya Ji ya, apa yang bikin tertarik itu pasti kita dapat pertama global experience, terus juga valuable environmental gitu kan. Kita punya lingkungan internasional yang bisa engagement, interaksi, terus juga skill development kita juga Ji ya. Terus di Unimal itu kan salah satu kampus yang berkaitan dengan BKS PTN Barat. Iya. Ya kan, betul. jadi kita juga tergabung dalam KKN internasional. Jadi mungkin yang bikin tertarik itu karena memang global experience that was a life changing experience for sure. Betul. Bener banget. Jadi kalau Faiz? Kalau dari aku ya, awalnya kan KKN internasional ya, namanya internasional tuh kan kayak wow kali ya, karena langsung pikirnya ini kayak bakal keluar negeri. Bener, gitu ya. bakal jumpa bule-bule nih. Iya, saking pikirnya ke internasional ya, jadi makanya aku tuh kepingin ikut KKN internasional dan kita juga bisa branding diri ya. Bener. Dengan internasional juga bisa dapat pengalaman baru ya. Tadi kayak teman-teman si host bilang ya bahwa kita bakal ketemu dengan orang-orang luar negeri ya. Di situ ada beberapa negara kayak dari Yaman. Palestina, Yaman, terus dari Zimbabwe kalau nggak salah, itu juga Dari ada. France. Dan bukan hanya itu juga, kita juga ketemu teman-teman yang sesama Indonesia sih, kayak dari kampus UI, terus ada dari Unpad, terus ada dari UPI dan sebagainya. Pokoknya kita juga banget. bisa berbaur loh sama kampus-kampus luar yang sudah unggul juga. Kita kan untuk mengetahui budaya itu tidak harus asing aja nih sebenarnya. Dengan kalian mengikuti KKN internasional, mungkin banyak budaya-budaya dari daerah kalian KKN itu mungkin kita belum tahu nggak sih sebenarnya gitu. Jadi kalau boleh tahu nih, pasti di sana itu kan kalian berbaur nih dengan masyarakat yang ada di sana. Pastinya banyak dong momen yang bikin kalian tuh terkesan gitu. Kira-kira apa sih? Mungkin dari tadi sudah ladies first, mungkin kita bisa mulai dari Faiz selanjutnya. Kalau budaya ya, kebetulan saya itu di desa Bukit Raya ya. Itu desa cukup pelosok ya dari kota Lampung, bahkan orang Lampung sendiri itu nggak tahu tuh ada desa itu tuh, saking ke pelosok kali gitu. Nah kebetulan ya, kalau di desa itu kebetulan semuanya itu migran dari Jawa, Solo gitu. Jadi kami itu belajar tentang budaya Jawa ya. Ternyata orang-orang Jawa itu ya seperti yang kita tahu ya, lembut, ramah gitu ya, setiap ketemu sapa, dan momen serunya KKN internasional ini ya,
setiap kita jalan itu ada anak-anak itu dipanggil sapa kakak KKN gitu. Oh, gitu. Itu ya kan? Oh, itu setuju momen yang dia. Iya, jadi memang mereka cukup ramah loh. Ini ramah banget. Zia cukup ramah sehingga kita itu juga ya, kita bisa belajar, kita bisa ambil, kita bawa pulang ke sini juga ya. Itu budaya Culture ya. culture. Terus kalau nggak salah tuh saya ada pergi ke tempat wisata yang banyak tempat wisata di sana. Ada Asli. Pugung, Waikambas, Wah. mungkin Waikambas Merinding tuh sih kalau bisa inget. Naca yang jelaskan. Oke. Kalau Pugung itu tuh tempat wisata yang salah satu legendaris lah, jadi tempat kerajaan gitu. Dia bertingkat-tingkat, makanya namanya Pugung gitu. Nah, aku pergi ke sana buat belajar sejarah juga ya. Iya. Terus ada Waikambas mungkin dari Naca. Oke, jelaskan. boleh. Jadi kalau misalnya culture ya, tapi sebelum kita melangkah lanjut ke culture, for your information nih teman-teman, kalau misalnya kita KKN Internasional tahun ini itu di Lampung, khususnya kalau aku sama Faiz di Lampung Timur ya. Ya, Dan kita betul. satu kecamatan by the way, kita di Marga Sekampung. Sekampung. Di kecamatan Marga Sekampung, si Faiz di Bukit Raya. Bukit Raya, kalau saya Naca di Girimulyo, Desa Girimulyo. Kalau di Desa Girimulyo itu lebih ke ini Jia, banyak wisata-wisata goa. Oh. Jadi di sana ada goa sumur, ada goa macan. Jadi sama kayak si Faiz, di sana juga penduduknya itu rata-rata migran. Tapi kalau Faiz dari Solo ya nggak salah. Dari Solo ya. Nah kalau Mereka kebanyakan Naca Solo. dari Serang. Serang. Jadi mereka Jaseng. Berarti- singkatannya Jawa Serang. Oh, berarti karena di sana tuh banyak gua berarti kayak Iya. historical banget lah, Historical bisa kita banget. belajar. Terus juga apa ya? Di sana itu kalau Girimulyo ada satu tugu ya, namanya Tugu Alpukat Siger. Jadi di alpukat. sana kalau di Takengon kan alpukat mentega. Mentega, ya. Kalau di Lampung namanya alpukat Siger. Jadi di sana yang dibudidayakan. Kayak di Girimulyo itu alpukat Siger itu sampai apa ya? Di HKI-nya itu di apa ya? Diresmikan sama Ibu Puan Maharani. Oh. Begitu. Jadi wah kali lah pelajar Oke. sana. Sama itu ya di Marga Sekampung ya khususnya itu mereka memang komoditinya itu alpukat ya. Iya. Walaupun kondisinya itu panas kayak di Luxmawe Bener. nih. Kayak di Aceh kondisinya panas tapi mereka setiap rumah tuh ada pasti ada pohon alpukatnya. Alpukat. Iya, gitu. di Girimulyo juga komoditi pertanian ya, khusus itu gila sih. Wah, Wah, banget. ini insight Nice. baru nih buat Iya. teman-teman sahabat Gen Z sekalian gitu. Tapi yang Waikambas belum ya? Belum. Bahas. Ya, Oh, boleh kalau diceritain Waikambas- juga Jadi tentang ada Naca. Taman Nasional, maaf ya, Taman Nasional Waikambas. Itu tau gak sih gajah-gajah nama Nisa, Jia? Gajah nama Nisa Iya, itu yang gajah-gajah kecil Nisa. itu loh yang oh nama Nisa, iya tahu. jadi Waikambas itu kayak gajah ada nama Nisa, Iya. Iya, tahu. Jadi kemarin Faiz juga sana. Iya, ada juga ke sana. Faiz ke sana, Jumpa di Naca sana. ke sana juga ke Waikambas. Jadi kita di situ belajar gimana sih gajah-gajah itu Tiga-tiga di itu ya. apalah dibudidayakan juga ya, dijaga. Terus kemarin kalau nggak salah baru ada anak baru ya sih, kita Iya. baru melahirkan. Melahirkan Kami- apa sih? Itu berarti gajahnya yang melahirkan. Iya. Oh. Iya, betul. Ya, jadi siapa lagi dia? Jadi berarti kita banyak banget nih dapat Iya. pengalaman baru gitu. Iya, betul. Tahu nggak Faiz? Di sana tuh ada kayak satu wilayah, dia itu kayak kota Bali. Oh Itu iya, orang benar. Bali. Itu namanya Apa ya? Pokoknya dia itu ada- jalan masuk ke ini loh. Arah ke kecamatan kita. Iya. Mau keluar mau masuk itu kita ngelewatin Di kayak Kampung Bali. orang Bali ya. Orang Bali. Real orang. Jadi rumah-rumahnya tuh Itu kayak ada ini apa, Gapura, kayak gapura. berarti the real suasana Bali Iya. gitu ya Iya, di sana. benar. Berarti sama kalau kita kunjungi daerah luar itu ada namanya Kampung Aceh biasanya. Oh iya. Iya. Berarti sama ya di Sama. sana. Di sana ada kampung Bali. Kayak gitu sih kalau sekilas kita Sekilas highlight tentang- dulu nih beberapa yang Iya. bisa tentang Kayaknya kalau ngomongin soal pengalaman kayaknya seru-seru banget ya. Iya, Mulai seru. dari adik-adik tadi disapa Iya, gitu disapa kan. gitu. Tapi ngomong-ngomong soal adik-adik, mereka tahu nggak sih arti KKN Nggak, sebenarnya? kayaknya tahu sih. Atau jangan-jangan mereka tahunya kakak-kakak numpang kayak di TikTok nih teman-teman. Kalau di Kalau pandangan aku ya, Hmm. from my vision, Hmm. itu anak-anak di Girimulyo khususnya. Girimulyo itu desa binaannya ITERA. Nah, Ah. ITERA itu Jia, Mhm. hostnya KKN Internasional tahun ini. Iya. Jadi panitia lah dibilang. Mm-mm. Panitia tahun ini tuh ITERA dan Unila. Jadi hostnya ITERA, ITERA, co-hostnya Unila. Unila. Jadi ITERA itu apa ya, menjadikan Girimulyo dan beberapa desa lainnya sebagai desa binaan. Jadi udah banyak anak KKN ITERA yang kesana. Jadi kita bahkan dikira anak ITERA ya. Iya. Banyak kira anak ITERA padahal kita beda kan nih. Iya, Dari Kak. beberapa kampus jadi satu. Terus ya udah
mereka kayak KKN gitu. Jadi seru Dan banget. mereka welcome kok sama kita ya, karena mereka itu 2 hari kami sampai aja udah kasih barang-barang ya. Oh, Kasih berarti buah. bener ya kayak Iya. memorable banget ada gitu. Bawa makanan ya ke posko, kami ganggu siang-siang. Iya, Walaupun berarti ada mereka kesusahan, tapi menyambut banget iya, itu gitu. momen yang luar biasa lah kalau diingat. Tapi ada nggak sih di antara banyaknya nih momen yang kalian rasakan selama KKN Internasional ini, ada nggak sih momen lucu yang konyol nih menurut kalian? Apa nih kalau kami boleh tahu? Pastinya ada dong. Ada banget ya. Ada. Iya, mungkin bisa jadi highlight. Iya. Bukan lucu aja sih ya, lebih Ini ya. bisa jadi pelajaran ya. Iya, mungkin biar teman-teman bisa belajar juga mungkin. Bisa aja deh cerita. Kalau dari aku pengalaman lucunya itu sebenarnya bukan lucu sih, kayak lebih ke diri aku sendiri yang ini mau pulang ya ceritanya. Iya. Terus barang aku numpuk gitu, bajunya kotor semua, terus nyuci lah. Iya. Karena ini ya mau pulang gitu, mau berangkat balik ke ITERA. Mau pulang nyuci, rupanya hujan jadinya. Oh, Aku jadinya? berangkat dengan pakaian basah. Ya. Oh, jadi karena bajunya nggak kering gitu? Iya, bajunya nggak kering. Ya ampun. Itu bawa Itu basah. kayak lebih ke Nasib sih. survival Iya. skill ya. Misi penyelamatan. Kalau dari ingin pakai hair dryer. ya ampun, berarti Yes. berarti di antara momen yang seru ada juga momen perjuangan nih ternyata Oh, ada. untuk peserta KKN ya. Jalan sebenarnya perjuangan nih, kayak serunya itu ya namanya seru kan bermacam-macam ya. Mm-mm. Itu jalan ke desa kami itu luar biasa seru. Waduh. Iya, Luar jadi biasa sekali. Kecamatan Magas Kampung itu kecuali Gunung Mas ya. Iya, Gunung Mas Gunung kayaknya Mas. udah bagus ya Terus jalannya. mungkin ya. Nah, kalau di Laksana. desa-desa kita itu masih bebatuan Jia. Itu butuh Nah, perjuangan. Masya Allahnya ya, di Girimulyo, desa aku, itu memang kebunnya itu bebatuan tuh yang real batu gitu. Tapi Oh, hasil kebunnya tuh luar biasa. Melimpah. Melimpah Itu. dari pokat, dari kakao, terus juga dari pisang dan lainnya sebagainya, lada. Wih, gila banyak Jia hasil kebunnya. Tapi tanahnya tuh kayak apa ya? Batu, real batu. bebatuan gitu, Tapi jadi maksudnya susah. dalam logikanya kayak kok bisa ya? Kok bisa yang melimpah banget. Jadi itu sih yang mungkin bisa di-highlight dari Girimulyo. Jadi kayak- itu satu keunikan Nah, jadi sebenarnya. kita ada satu prokerja dari kelompok aku, kelompok 8. Hai kelompok 8. Jadi kelompok 8 itu ada satu proker namanya komoditi pertanian. Jadi kita buat website fokus ke komoditi, sebaran komoditi pertanian. Jadi kita harus survei dong, Iya, Faiz. betul. Dari misalnya gini, dari peta kita lihat itu sebenarnya pohon jagung atau pohon alpukat sih. Kita survei tuh ke sana, ke titik petanya itu. Jadi kan jalannya tuh gunung. Saya Grimo tuh gunung. Terus kayak naik hujan. Jadi kayak pada kita tuh pakai motor bebek. Sana apa bahasa motor bebek ya? Kayak Iya. motor ladang. Iya, motor ladang ya. Betul. Jadi ke sana tuh kepleset itu jatuh. Oh, dengan juga. jalan bebatuan Tapi gitu lucu, kan. seru. Tapi kalian tetap menuju jalan itu dengan Iya, semangat gitu karena ya. kita mau survei, mau Mm-mm. proker, website Iya. itu mau kita kembangin gitu kan, kita hosting Iya, segala macam. benar-benar. Jadi harus datang ke titik-titik petanya itu. Jadi Iya, ini ternyata alpukat. Yaudah kita checklist, kita foto ini alpukat, baru kita taruh di website oh, ini alpukat gitu. Berarti dengan yang ujung-ujungnya Nacha bisa sampai ke tujuan itu berarti menggambarkan banget if there's a will there's a way ya. Jadi apapun yang terjadi kita tetap menuju nih jalan bebatuan itu demi survei ya. Nah, mungkin terakhir nih buat teman-teman supaya teman-teman semua tahu. Dari pengalaman menarik kalian pastinya teman-teman semua pada penasaran dong, pengen dong menjadi salah satu pesertanya. Mungkin bisa diberitahu kepada teman-teman sekalian gimana sih cara menjadi salah satu peserta dari KKN Internasional nih yang ada di kampus kita. Pastinya kalau mau daftar teman-teman itu bisa tunggu info dari LPPM kita. Iya, benar. Shout out untuk Pak Fikri yang sudah bersama kita ya dari awal sampai Dari akhir. awal ya. Pak Fikri sekretaris LPPM, terus nanti dapat infonya dari fakultas masing-masing dan nanti ada biasanya online form yang harus kita isi. Terus beberapa harus disiapkan kayak surat rekomendasi, terus juga EPT English Proficiency Test such as TOEFL or IELTS, terus juga surat kesehatan dan lain-lain. Nah, fun program. fact-nya ya, Faiz, kita 2 bulan Jia 2 KKN-nya, bulan. tapi sebulan itu online. Iya. Sebulannya itu offline gitu. Jadi kita ngerjain online course supaya kita bisa Ada memenuhi konversi 10 SKS. Oh, Ya, kita
konversi 10 SKS. Kawan-kawan juga nanti Wah. dapat bonus lah, bisa konversi Iya, 10 SKS benar. gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia ya, pasti nilai di KKN itu juga bisa dikonversi Ya banyak sih, gitu. bukan nilai dari itu aja ya, bukan nilai akademik aja, tapi nilai yang bisa kita ambil juga banyak dari Wah, desa gitu. iya benar banget, pasti pengalamannya bakal lebih banyak, insightful banget gitu. Mungkin itu saja dari kami teman-teman Sobat Gen Z sekalian. Mungkin kita bakal jumpa nih di podcast yang tidak kalah menarik lainnya. Mungkin segitu saja podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kami. Mungkin kami bakal pamit. Saya Raizia Kemalahayati selaku host. Kami pamit undur diri dari podcast Gen Z Berbicara. Dadah.